Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Al-babu thalith fi sakaratil maut wa shiddatih wa ma yustahabbu minal ahwal indah. Ya'lam annahu law lam yakun baina yadayil abdil miskin karbun wala haulun wala azabun siwa sakaratil maut bimujarradiha lakana jadiran bi ayyatanaghasa alaihi aishuhu wa yataqaddara alaihi sururuhu wa yufarikahu sahwuhu wa ghaflatuhu wa haqiqan bi ayyatula fihi fikruhu wa ya'zuma lahu isti'daduhu la siyama wa huwa fi kulli nafasin bi sadadih kama qala ba'dul hukama karbun bi yadi siwak la tadri mata yaghshak wa qala Luqman libnihi ya bunayya amrun la tadri mata yalqak ista'idda lahu qabla ay yafja'ak wal ujbu annal insan law kana fi a'zamil lazzat wa atyabi majalisil lahu fantazara ay yadkhula alaihi jundiyun fayadribuhu khamsa khashabatin lataqaddarat alaihi lazzatuhu wa fasada alaihi aishuh wa huwa fi kulli nafasin bisadadi ay yadkhula alaihi malakul maut bisakaratin naz' wa huwa anhu ghafil fama lihadha sababun illa al-jahla wal gurur. Wa'lam anna shiddatal alam bi sakaratil maut la ya'rifuha bil haqiqah illa man zaqaha wa man lam yazukha fa inna ma ya'rifuha imma bil qiyas ila al alam allati adrakaha wa imma bil istidlal bi ahwalin nas bin naz'i ala shiddati ma hum fihi ila akhir. Artinya perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumi. Bab yang ketiga, penjelasan tentang sakaratul maut, kesulitannya dan hal-hal yang disunatkan padanya. Tentang sakaratul maut itu apa artinya dan kesulitan kesusahannya dan hal-hal yang disunatkan dilakukan pada waktu sakaratul maut itu. Ketahuilah bahwasanya jikalau tidak ada di hadapan hamba yang patut dikasihani itu, tidak ada kesusahan dan yang menakutkan dan siksaan selain sakaratul maut itu saja, niscaya itu patut membuat susah kehidupannya, membuat keruh kesenangannya, dan berpisah artinya hilang dengannya lupanya dan kelalaiannya, dan berhak dengan panjang pikirannya tentangnya dan besar persiapannya baginya. Artinya jikalau tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang menyusahkan, tidak ada yang menakutkan selain hanya satu, yaitu sakaratul maut. Ini andai kata kita kadang menemui kesusahan sepanjang hidup, kadang menemui kesulitan, kadang menemui kesengsaraan selain hanya satu, yaitu sakaratul maut, itu sudah cukup membuat kita berpikir, membuat kita bersiap-siap menghadapinya, menghilangkan kelalaian dan kelupaan kita daripadanya. Apalagi lebih-lebih sakaratul maut itu pada setiap diri itu di hadapannya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian ahli hikmah, kesusahan-kesusahan di tangan selainmu
yang kamu tidak tahu kapan ia mendatangimu. Nah, sedangkan kesusahan selain dari sakaratul maut itu banyak yang akan kita hadapi. Kekhawatiran selain sakaratul maut itu banyak yang kita jalani. Pertama, kita akan menghadapi kesulitan, kesusahan sakaratul maut. Yang kedua, kita akan menghadapi bagaimana fitnah ujian di dalam kubur. Nah, kemudian kita akan menghadapi masa yang panjang, penantian hari kiamat di alam kubur. Kita akan banyak menghadapi hal-hal yang susah. Kita akan banyak menghadapi hal-hal yang berat. Andai kata yang berat itu hanya satu sakaratul maut saja, itu sudah cukup untuk membuat kita berpikir, untuk membuat kita bersiap-siap dengan sebaik-baiknya. Apalagi banyak daripada itu hal-hal yang akan kita hadapi di belakang hari itu. Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, suatu perkara yang kamu tidak tahu kapan ia menjumpaimu, bersiaplah baginya sebelum datang kepadamu secara tiba-tiba. Sesuatu perkara yang kamu tidak tahu kapan ia menjumpaimu, bersiaplah baginya sebelum datang kepadamu secara tiba-tiba." Yang mengherankan adalah bahwa manusia, jikalau ia dalam kelezatan yang paling besar dan majelis permainan yang paling bagus, lalu ia menunggu bahwa tentara akan masuk kepadanya, lalu ia akan memukulnya 5 kali pukulan, niscaya menjadi keruh kelezatannya dan hancur kehidupannya. Ini perbandingan tentang keanihan manusia. Umpamanya kita sedang di suatu tempat, di tempat itu kita macam-macam keramaian, di tempat itu macam-macam ada kelezatan, tapi di tempat itu satu saat bisa datang ada tentara yang bakal menangkapi dalam situ. Satu saat bisa-bisa kena ada tentara yang datang bakal memukuli orang yang dalam kelezatan itu. Nah, pasti manusia yang dalam keadaan itu kada tenang hatinya. Rahatan asik main apa, rahatan asik makan apa, semuaan kada tenang dan kada lezat, karena sewaktu-waktu tentara bisa datang menyergap dan menangkapinya, bahkan bisa memukulinya. Nah, jadi orang yang hidup dikejar oleh tentara, seorang burunan itu kayak apa dia hidup itu kada akan nyaman. Orang itu burunan atau bertamun polisi, tangkap polisi. Nah, kemana aja begana orang ini kada mau nyaman. Walaupun ini makan secara ada, rumahnya bagus, semuaan lengkap, tapi burunan satu saat bila bertamu polisi, tangkap polisi. Nah, orang ini makan kada nyaman, minum kada nyaman, guring pun khawatir berusia rahatan guring datang polisi. Nah, itu manusia demikian. Nah, sedangkan ia pada setiap nafas di hadapan malakul maut yang akan masuk kepadanya dengan sakarat pencabutan nyawa, sedang ia lalai daripadanya. Nah, padahal malaikat maut itu senantiasa bisa datang kepada kita tanpa ada kabar berita. Dalam keadaan kita guring, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita lezat, bisa datang malaikat maut. Nah, itulah anehnya manusia terhadap sesuatu yang pasti datang. Malaikat maut ini kadang membuat gelisah kehidupannya, kadang membuat berpikir, kadang membuat bersiap dengannya. Nah, kenapa demikian? Manusia tadi seperti itu
maka tidak ada sebab bagi ini melainkan dua hal. Pertama, kebuduhan manusia itu, dan yang kedua, tertipu. Jadi orang-orang yang kadada persiapan menghadapi kematian itu dua sebab. Sebab pertama karena dia bodoh. Sebab yang kedua, dia tertipu dengan keadaannya. Jadi mempersiapkan kematian itu, kita ingat lagi, bukan menyediakan kafan, bukan itu maksudnya. Bukan menyediakan alqah, bukan itu artinya menyiapkan mati. Itu kada kewajiban kita, itu kewajiban yang hidup. Urusan kita mati kena siapa nukar kain kapan tuh nang hidup, nang memikirkan orang lain. Dimana kena mengubur kita tuh nang dalam dunia nang hidup. Itu bukan kewajiban kita memikirkan kena menaku mati kayak apa kain kapan. Nah menaku mati kena di mana bakubur. Maka tidak ada sebab bagi ini melainkan kebodohan dan tertipu. Nah, sebagian kita berpaham bahwa bila sudah ada persiapan kain kapan, bila sudah ada bersedia alqah, bila sudah ada bersedia peralatan kematian, nah dikira itu sudah cukup untuk persiapan kematian. Padahal bukan itu yang dikehendaki, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu kita bersedia kematian itu seperti yang di keterangan telah lalu. Nah, kita menyiapkan kematian dengan menghilangkan, menghapuskan segala dosa, memperbanyak amal, minta halal dari segala kezaliman yang dilakukan, mengembalikan harta benda yang didapat dengan jalan yang salah. Nah, itu artinya mempersiapkan kematian. Bukan maulah tabala berdahulu, bukan nukar alqah berdahulu, bukan itu maksudnya. Ketahuilah bahwa kerasnya kepedihan dalam sakaratul maut tidak dapat diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Ketahuilah bahwa kerasnya kepedihan dalam sakaratul maut, kayak apa sakitnya, kayak apa susahnya, tidak dapat diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Kadang-kala kita merasakan kayak apa sakitnya mati, kadang-kala karena kita belum mati. Dan barang siapa yang tidak pernah merasakannya, maka hanya saja ia dapat mengetahuinya ada kalanya dengan kias perbandingan kepada kepedihan-kepedihan yang telah diketahuinya, dan ada kalanya dengan mengambil dalil dengan keadaan-keadaan manusia waktu pencabutan nyawa atas kerasnya apa yang menimpa mereka. Nah, itu aja kita bisa mengetahui. Kayak apa sakitnya orang yang dicabut roh, kita hanya kau membandingkan. Yang kedua, kita hanya bisa melihat kayak apa orang yang dalam proses waktu sakaratul maut. Adapun kias bandingan yang dapat disaksikan baginya, maka adalah bahwasanya setiap anggota badan yang tidak ada roh padanya, maka ia tidak merasakan kepedihan. Nah, anggota badan yang kada berroh itu kada merasa sakit. Orang yang sudah mati, orang dicabut rohnya, sudah hilang, maka orang ini
digunting, ditusuk, kada sakit lagi nya. Karena sudah kada ada lagi rohnya. Setiap anggota badan yang tidak ada roh padanya, maka ia tidak merasakan kepedihan, kada merasakan kesakitan. Kalau padanya ada roh, maka yang merasakan kepedihan adalah roh. Jadi yang merasa sakit itu sebenarnya adalah rohnya itu, bukan batisnya, bukan tangannya, bukan perutnya. Nah sakit kada, nah sakit itu sebenarnya rohnya. Buktinya kalau roh itu sudah kada ada, di apa aja orang mati ada bergerak lagi nya. Nah berarti nah sakit itu adalah roh. Kenapa tangan kita dipotong dengan gunting sakit? Kenapa kita luka sakit? Karena masih ada roh. Jadi roh itulah yang sakit, itu roh. Maka yang merasakan kepedihan adalah roh. Maka dengan kadar yang menjalar sampai roh, ia merasa sakit. Nah, kemana sampai lukanya itu menjalar ke bagian roh, nah itulah sakit yang dirasakannya. Orang misalnya sakit tercucuk paku di batis. Nah, kemana sampai paku itu menjalar ke roh kita, sampai disitulah sakitnya. Misalnya tercucuk paku, tekanan roh, kemana sampai menjalarnya sampai ke paha, nah paha pun sakit. Sampai ke parut, parut pun sakit. Pokoknya sakit itu menjalar sampai di mana roh itu kena. Maka yang merasakan kepedihan adalah roh, manakala anggota badan tertimpa luka atau terbakar, maka bekasnya menjalar kepada roh. Maka dengan kadar yang menjalar sampai roh, ia merasa sakit. Dan yang merasakan sakit itu tercerai-berai atas daging, darah, dan bagian-bagian lainnya. Kita misalnya luka. Nah, luka itu sebelum sampai ke roh, karena kulit dulu, karena daging dulu, karena darah ulang, hanya sampai ke roh. Nah, disitulah timbul sakit. Disitu timbul sakit. Jadi sebelum sampai ke roh, lading itu melalui beberapa macam tembusan-tembusan dulu hanya sampai ke roh. Nah begitu sampai roh, hanya sakit. Selama lading itu belum sampai ke roh, kada merasa sakit. Maka tidak menimpa roh kecuali sebagian kepedihan. Sebagian kepedihan. Jadi seapa kekuatan pisau paku itu masuk, itu sudah ditahan oleh kulit, sudah ditahan oleh daging, oleh darah, oleh urat, hanya sampai ke roh. Nah sampai roh itulah sakitnya. Nah kalau pada kepedihan itu ada yang langsung mengenai roh itu sendiri dan tidak mengenai lainnya, maka alangkah besarnya kepedihan itu dan alangkah kerasnya. Kalau ada sesuatu yang langsung mengenai roh, kada liwat kulit, daging, darah, urat, kada liwat itu, langsung mengenai rohnya, maka itu akan bersangatan sakitnya. Karena langsung kepada sumbernya. Nah, jadi luka yang kita rasakan itu sebenarnya masih kurang sakitnya, karena sebelum menemui roh, luka itu kulit, daging, darah, urat, hanya sampai ke roh. Bagaimana kalau sesuatu langsung mengenai roh, kada melalui tadi? Nah tentu sakitnya luar biasa. Nah, kayak orang misalnya memakai baju baju kaos, pakai baju biasa pulang, baju biasa, berjakit kulit pulang, jakit kulit, disuduk kurang, nah seapa ada sampai ke awak pisaunya itu.
Apa sampai ke awak? Karena sudah tak liwati baju jaket, baju biasa, baju kaos, hanya sampai ke awak kita. Nah, coba bayangkan kalau kada baju langsung kena tusuk, lain sakitnya. Misal pakunya 2 cm. Ini paku 2 cm. Orang tuh baju 4 lapis. Cucokakan ke awak orang itu. Berapa itu sampai ke awak dari paku 2 cm itu tertahan di macam-macam nih sudah. Nah, coba orang kada sering bajuan cucokakan paku 2 cm, lain sakitnya. Nah, sama roh itu ditusuk dengan paku melalui kulit, daging, darah, urat, hanya sampai ke roh. Sakitnya sudah kita kau bayangkan macam ini. Nah, bagaimana kalau sakitnya itu kadang melalui itu langsung menimpa rohnya? Tentu lain sakitnya, lebih sakit lagi. Nah, an-naza' pencabutan nyawa adalah ibarat dari yang menyakitkan yang bertempat dengan roh itu sendiri. Lalu ia menghabiskan seluruh bagiannya sehingga tidak tersisa dari bagian-bagian roh yang tersebar pada dasar badan, melainkan kepedihan bertempat padanya. Nah, itu pencabutan nyawa manusia, ini langsung roh yang merasakannya. Orang dicabut nyawa itu kada ada luka. Ada orang berdarah dicabut nyawa, kada ada. Nah, karena yang dicabut ini langsung rohnya. Nah, kalau kita mencabut gigi sebilah kayak apa sakitnya? Ibaratnya kada bersuntik katur atau mencabut gigi lawan tang cabut seorang. Kayak apa sakitnya? Nah, hanya sebilah gigi. Dan gigi itu kada langsung sampai ke roh. Ada daging dulu, ada urat, ada macam-macam, hanya sampai ke roh. Nah, sudah kita bayangkan kayak apa sakitnya mencabut sebilah gigi. Kada usah gigi, bulu ketiak kita cabut, sebilah bulu ketiak cabut, pada tuh anaknya cuma di kulit. Nah, sudah kita bisa merasakan sakitnya. Nah, apalagi yang dicabut ini adalah roh. Nah, langsung rohnya yang dicabut dari tubuh kita. Nah, jadi kita kalau memperkirakan ya kayak apa kira-kira sakitnya orang dicabut roh itu. Jikalau ia terkena duri, maka kepedihan yang dirasakannya hanya berjalan pada bagian dari roh yang mengenai tempat yang tertimpa duri itu. Dan hanya saja bekas terbakar itu besar karena bagian-bagian api masuk pada seluruh bagian-bagian badan, lalu tidak tersisa satu bagian pun dari anggota badan yang terbakar, zahir dan batin, melainkan terkena oleh api. Lalu api itu dirasakan oleh semua bagian rohaniah yang tersebar pada seluruh bagian daging. Ibarat orang tuh dilukai seluruh tubuhnya, dilukai seluruh tubuh, itu sakit. Tapi lebih sakit lagi orang yang dibakar seluruh tubuhnya, karena dibakarnya kadang menyisakan lagi bagian roh semuaan kena. Kalau orang disayat lawan pisau, sayat sini masih ada sasalahnya lagi. Sasalah itu mengurangi sakit juga. Sayat sini, sayat kepala, sayat paha, sayat muha, sayat dada, sayat parut, disayati manusia nih, sakit luar biasa. Tapi mana sakitnya lawan dibakar, sakit dibakar. Karena dibakar tuh kadang menyisakan lagi, selak-selaknya rata. Nah, jadi sakitnya roh itu lebih sakit dibakar daripada dilukai itu. Adapun luka, maka sesungguhnya luka itu hanya menimpa tempat yang disentuh oleh besi saja, maka karena itulah kepedihan luka itu di bawah kepedihan api. Di bawah kepedihan api. Pokoknya makin banyak roh itu terganggu, makin banyak sakitnya. Makin banyak roh itu karena bagian luka, makin banyak sakitnya. Maka kepedihan pencabutan nyawa itu menyerang atas roh itu sendiri dan menenggelamkan seluruh bagiannya,
Sesungguhnya rohlah yang dicabut, yang ditarik dari setiap urat dari urat-urat badan, setiap urat saraf dari urat-urat saraf, bagian dari bagian, sendi dari sendi-sendi, dari akar setiap rambut dan kulit, dari belahan kepala sampai tapak kaki. Jadi roh itu ditarik, berarti kada menyisakan sedikit pun yang kada sakit, kada menyisakan sedikit pun dari kepala sampai telapak betis semuaan sakit, karena yang diganggu ini rohnya. Nah, yang dicabut ini adalah rohnya. Nah, ini membandingkan, nah kayak apa sakitnya orang mati itu. Maka janganlah kamu bertanya tentang kesusahannya dan kepedihannya, sehingga mereka berkata, sesungguhnya kematian itu lebih sakit daripada pukulan dengan pedang, gergajian dengan gergaji, dan guntingan dengan gunting. Karena terpotongnya badan dengan pedang itu hanya dirasakan dengan pedih karena hubungannya dengan roh. Lalu bagaimana apabila yang terkena secara langsung adalah roh itu sendiri? Hanya saja orang yang dipukul itu meminta pertolongan dan berteriak karena tersisanya kekuatan dalam hatinya dan lisannya. Orang yang dipukuli, ini kau bakujiak minta tolong, karenanya masih ada kekuatan, masih ada kemampuan untuk berteriak. Dan hanya saja terputus suara orang yang mati dan teriakannya beserta keras kepedihannya, nah, karena kesusahan sungguh bersangatan padanya dan naik ke atas hatinya dan sampai ke setiap tempat daripadanya, maka merubuhkan setiap kekuatan dan melemahkan setiap anggota badan, maka tidak meninggalkan baginya kekuatan untuk meminta pertolongan. Artinya kalau orang mati itu kan apanya, kalau kuriak-kuriak maka sakit benar mati. Kalau ada orang mati kuriak-kuriak minta tolong nggak ada. Nah, karena pencabutan roh itu menghabiskan kekuatan. Bakujiak aja kada kau lagi, kada sanggup lagi bakujiak, daripada beratnya, daripada susahnya, sakitnya yang dihadapi oleh orang yang sakaratul maut itu. Hanya kalau orang tuh bakujiak minta tolong masih sigar aja lagi. Kalau sudah sakaratul maut, kada kau lagi minta tolong, kekuatan untuk bersuara itu sudah kada ada lagi, sudah habis. Adapun akal maka telah ditutupinya dan dikacaukannya, adapun lisan maka telah dibisukannya, dan adapun anggota badan maka telah dilemahkannya. Dan ia ingin jikalau mampu untuk beristirahat dengan rintihan, teriakan dan meminta pertolongan, tetapi ia tidak mampu berbuat demikian. Kalau tersisa kekuatan baginya orang yang sakarat, niscaya kekuatan itu didengar ketika pencabutan nyawa dan penarikannya akan bunyi. Dan sakarat dari kerungkungannya dan dadanya. Itu paling kawainya, paling kawa ada kekuatan. Kayak apa orang terakhir nah hendak mati itu, suara apa nah ada keluar daripadanya, itu paling habis kekuatan nah ada pada dirinya. Dan berubah warnanya dan berwarna debu, sehingga seolah-olah tampak daripadanya tanah yang menjadi asal kejadiannya. Dan sungguh ditarik daripadanya setiap urat badan dengan kekuatannya, maka kepedihan itu tersebar di dalam dan di luarnya, sehingga dua biji mata naik ke pelupuk matanya yang tertinggi, kedua bibir mengerut, lisan mengerut ke asalnya,
kedua buah kemaluannya naik ke tempat yang tertinggi, dan anak-anak jarinya menjadi hijau. Ini orang yang dalam sakaratul maut itu. Maka tidak lembut lagi setiap urat dari urat-uratnya dari badan dengan penarikan daripadanya. Dan jikalau yang ditarik itu satu urat, niscaya kepedihannya itu sudah besar. Sebuting urat aja ditarik di awak kita sudah luar biasa sakitnya. Maka bagaimana yang ditarik itu ruh itu sendiri yang merasa pedih. Tidak satu urat, tetapi dari seluruh urat ditarik. Kemudian setiap anggota badan dari anggota-anggota badannya mati secara bertahap. Orang yang sakarat tuh kalau kita perhatikan, matinya itu bertahap. Maka dinginlah pertama kedua tapak kakinya, kedua betisnya, lalu kedua pahanya. Dan bagi setiap anggota badan ada sakarat demi sakarat dan kesusahan demi kesusahan. Setiap menemui persendian tambah sakit. Orang dicabut roh itu mulai batis, kena sampai ke buku lali itu sakit tuh. Karena menemui liukan-liukan itu, kena sampai di landau, nah itu terapang sedikit, sampai kena kalin tuhut, nah sakit pula. Di situ ada tikungan-tikungannya yang ditarik nih. Makanya orang sakarat tuh kadang-kadang ada tenang, ada pindah-pindah kalapahan. Itu sebenarnya ada proses penarikan nyawa dari tubuhnya. Dan bagi setiap anggota badan ada sakarat demi sakarat dan kesusahan demi kesusahan, sehingga sampai ke kerungkungan. Maka ketika itu terputuslah pandangannya dari dunia dan penghuninya. Jadi waktu kita roh itu masih dicabut di batis, di paha, itu masih kawatubat kepada Allah. Roh masih diparut, sudah andaknya masih kawatubat lagi. Ibarat minta ampun lawan Tuhan masih diterima Tuhan. Ibarat kita berzikir masih diterima zikirnya. Nah kalau sudah roh itu sampai ke tenggorokan, nah dan ditutup baginya pintu tobat. Andai kata ya berzikir la ilaha illallah pun kada diterima lagi la ilaha illallahnya kalau andai kata mampu. Dan kesedihan dan penyesalan meliputinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqbalu taubatul abdi ma lam yughargir. Artinya diterima tobat hamba selama ruhnya belum sampai hulqum, belum sampai tenggorokan. Mujahid berkata tentang firman Allah Ta'ala, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Artinya, dan tidaklah diterima tobat itu oleh Allah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, sehingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, ia mengatakan sesungguhnya saya bertobat sekarang. Sudah roh sampai di tenggorokan hanyar, ini tubtul an, kada diterima lagi tobatnya. Macam kayak Fir'aun. Nah itu Fir'aun sudah roh sampai di tenggorokan, aku beriman dengan Tuhan, yang beriman dengannya Banu Israel, kan tidak diterima lagi. Mujahid berkata, apabila ia melihat dengan mata sendiri akan para utusan, maka ketika itu tampak baginya permukaan wajah malaikat pencabut nyawa. Maka janganlah bertanya tentang rasa pahitnya kematian dan kesusahan-kesusahannya ketika beriringan sakarat-sakaratnya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hawwin ala Muhammad sakaratil maut. Artinya, ya Allah, mudahkanlah atas Muhammad sakarat kematian itu. Artinya Nabi sendiri minta dimudahkan oleh Allah. Allahumma hawwin ala Muhammad sakaratil maut.
dan manusia itu tidak minta perlindungan daripadanya dan tidak memandang besar kepadanya karena kebodohan mereka tentang kematian. Padahal salah satu yang mesti kita minta setiap hari kepada Allah adalah Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Itu mesti tiap hari jadi amalan kita, jadi wirid kita. Sebagaimana yang diajarkan Nabi demikian. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan permudah kematian itu atasku. Baca dalam sujud sembahyang, dalam baca di luar sembahyang, kalau kita perhatian ketakutan dengan menghadapi kematian itu. Dan sudah diceritakan oleh Rasulullah dalam banyak hadis, setiap orang yang takut dengan kematian, setiap orang yang waspada, khawatir dengan kematian, maka dia akan dimudahkan Allah menghadapi kematian. Setiap orang yang tenang menghadapi kematian, yang merasa aman dengan kematian, inilah orang yang paling susah nantinya menghadapi kematian. Kadada amaliyah, kadada sagan mudah sakaratul maut, kadada amalan-amalan, kadada sagan mudah sakaratul maut. Padahal ini salah satu yang berat yang akan dihadapi. Dan Nabi pun sudah mengajarkan juga, ulama-ulama bahari sudah mengajarkan wiridnya ini supaya kematian itu mudah. Nah, tinggal kita mau kadanya mengamalkannya. Pokoknya setiap orang yang takutan dengan sakitnya kematian, dia akan dimudahkan. Setiap orang yang tenang-tenang menghadapi kematian, ini orang yang paling sulit, yang paling sakit menghadapi kematian itu. Salah satu tanda bahwa kita bersiap menghadapi itu, tanda kita takutan menghadapi kematian itu antara lain adalah berdoa lawan Tuhan. Dan tandanya kita khawatir. Oleh karena itu kita mohon kepada Tuhan dengan doa-doa yang diajarkan Nabi. Yang tadi Allahumma hawwin ala Muhammad sakaratil maut. Namun kita membaca Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ganti Muhammadnya itu alayya. Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Hendak lebih panjang lagi tadi Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu alayya, yang diajarkan Nabi itu. Dan manusia itu tidak meminta perlindungan daripadanya dan tidak memandang besar kepadanya karena kebodohan mereka tentang kematian. Orang kadang-kadang kita manusia kadang-kadang bersedia ada duit, sedia duit sekian juta, sekian puluh juta, sagan apa? Sagan garing. Sagan garing. Padahal garing belum tentu garing lagi. Garing belum tentu bisa mati bakajut, lahatan guring bisa. Nah, jadi duit yang 10 juta ini bertahun-tahun kita ingun sagan garing. Jakanya sagan mati bagus. Sagan mati kayak apa? Diwakapakan duitnya, sagan mati ngarannya. Mun diingun di lemari sagan garing. Nah, ini termasuk bagian dari kebodohan kita. Kita bersedia lawan hal yang belum tentu ada. Tapi yang pasti ada, kita kadang menyiapkannya. Nyaka duit ini nah 10 juta ini kusediakan untuk mati. Kayak apa untuk mati? Untuk warakan ke tanah, wakapakan sagan masjid. Nah itu sagan mati ngarannya. Amun sagan garing itu kada tentu garing. Sesungguhnya segala sesuatu sebelum terjadinya hanya saja dapat diketahui dengan nurun nubuwah wal wilayah. Sesuatu yang belum terjadi itu bisa diketahui dengan cahaya kenabian dan kewalian. Orang-orang yang diberi Allah cahaya kenabian, orang-orang yang diberikan Allah cahaya kewalian, itu sudah tahu keadaan-keadaan seperti kayak apa sakitnya mati, itu sudah tahu. Oleh karena itu mereka takut
dan mereka selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Oleh karena itu besarlah takut para nabi alaihim assalam dan para wali terhadap kematian. Sehingga Nabi Isa alaihi salam bersabda, wahai jamaah Hawari, berdoalah kepada Allah agar dia memudahkan bagiku sakarat ini. Nabi Isa pun, Nabi Isa seorang yang disebut dengan Ruhullah, sidin pun takutan mati, takutan. Sehingga sidin minta doakan kepada anak buah sidin, doakan agar aku mati dalam keadaan lapang. Berdoalah kepada Allah agar dia memudahkan bagiku sakarat ini, maksudnya kematian. Sungguh aku takut kepada kematian dengan ketakutan yang menghentikanku, takutku dari kematian atas kematian. Nah, dari situ diriwayatkan bahwa satu rombongan dari Bani Israel, ويا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم